Meskipun database penduduk Baghdad tidak pernah dibobol oleh hacker, tapi semua orang sudah tahu Abu Nawas. Dia langsung keringetan dari saking takutnya. Kakinya saja tidak bisa saya peluk. Jadi untuk mengenal seseorang, kita tidak bisa melihat dalam kegelapan, Baginda. Dan ironisnya, itu yang malah sering terjadi di dewasa ini. Selamat datang di konten Ngobrol Santai. Bisa ditonton sambil ngopi atau bisa juga sambil rebahan. Dulu, aku gampang banget menilai orang lain. Ketemu sebentar di tempat ngopi, kita ngobrol, terus ada beberapa sifat dia yang gak suka menurut aku, kemudian dengan mudahnya aku menilai bahwa dia ini orang gak baik, dia ini orang yang pemalas, gitulah. Dan karena hal itu, jadi dunia pertemanan aku menjadi semakin sempit. Efeknya sampai sekarang aku gak terlalu banyak punya teman gitu. Sampai suatu hari aku gak sengaja baca kisah seorang tokoh yang mungkin udah familiar banget di telinga teman-teman. Dia terkenal sebagai bijaksana, cerdas, dan tentunya cerdik dan humoris. Abu Nawas. Suatu hari Abu Nawas sedang duduk di taman istana bersama Baginda Raja Harun al-Rasyid sambil ngopi ya, menikmati senja. Mereka ngobrol-ngobrol banyak hal sambil ketawa-ketawa gitu. Dan di tengah obrolan mereka yang seru banget nih, ada salah seorang petinggi istana yang lewat melihat Baginda Raja dan Abu Nawas yang sedang ngobrol. Nah, yang lewat ini, petinggi istana tadi, dia melihat Abu Nawas dengan tatapan tidak suka. Mungkin dia iri karena melihat Abu Nawas yang deket banget kan sama raja gitu. Akhirnya raja nanya gitu ke Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas." "Iya Baginda," gitu kata Abu Nawas. "Kenapa ya aku melihat banyak dari para petinggi istana, menteri yang sepertinya tidak suka dengan dirimu?" Nah, lalu Abu Nawas berkata, "Itu karena mereka tidak kenal saya seutuhnya Baginda," kata Abu Nawas. "Bagaimana bisa mereka tidak kenal kamu seutuhnya? Padahal riwayat pendidikan kamu, terus biodata kamu sudah bisa diakses bebas oleh semua orang. Dan kamu orang terkenal di sini. Siapa yang tidak kenal kamu di kota Baghdad? Meskipun database penduduk Baghdad tidak pernah dibobol oleh hacker, tapi semua orang sudah tahu Abu Nawas." Gitu. "Tidak Baginda, mereka tidak tahu siapa saya," jawab Abu Nawas. "Coba kamu jelaskan apa maksud kamu," kata Baginda. Akhirnya Abu Nawas nanya gini, "Saya dengar kemarin-kemarin Baginda mendatangkan binatang yang sangat besar dari negeri seberang." "Iya Abu Nawas," jawab Baginda. "Apakah Perdana Menteri sudah tahu tentang binatang itu?" "Tentu saja tidak, binatang itu belum pernah aku tunjukkan," gitu jawab Baginda. "Nah, kalau begitu izinkan saya untuk menunjukkan binatang itu kepada Perdana Menteri." "Loh, untuk apa Abu Nawas?" katanya. "Tenang Baginda, ini ada hubungannya dengan pertanyaan Baginda," gitu jawab Abu Nawas. Akhirnya sepakat nih, Prancis sepakat, semua Perdana Menteri dikumpulkan. Terus disuruh untuk melihat binatang tersebut. Nah, sebagai informasi teman-teman, binatang itu adalah gajah. Dan waktu itu karena nggak secanggih sekarang, nggak ada Google ya, jadi orang tuh nggak tahu gitu seperti apa gajah. Mereka cuma dengar oh ada gajah gitu, tapi yang nggak tahu seperti apa sih sebenarnya gajah gitu. Nah, akhirnya kumpul lah semua petinggi istana di depan kandang gajah. Sebelum mereka masuk, Abu Nawas sudah nitip ke penjaga kandang gajah buat semua lampu dimatikan. Jadi lampu-lampu itu dimatikan semua. Akhirnya di dalam kandang gajah itu gelap. Disuruh masuklah satu persatu menteri. Menteri pertama masuk si A. Anggap saja kita manggil dia sebagai Roy. Masuk si Roy. "Roy, kau masuk." Gitu kata raja. Akhirnya Roy masuk. Dia seneng banget dikasih kesempatan buat lihat. Yang dia raba-raba. Nah, gak sengaja nyentuh belalainya. Oh, ternyata seperti ini bentuknya gajah ya.
dia seperti pipa gitu. Hanya dia keluar. Setelah itu Perdana Menteri yang kedua, panggil saja dia Alex. Alex masuk. Terus dia meraba-raba juga karena gelap kan, dan nggak sengaja nyentuh telinganya gajah. Wah, ini apa ya gitu. Ini pasti telinganya. Betapa besarnya binatang ini, telinganya saja seperti kipas. Jadi itu seperti kipas istana. Raja tuh kalau duduk ada yang kipasin. Nah, kipasnya itu katanya mirip sama telinganya gajah. Selanjutnya Perdana Menteri yang ketiga, namanya Abdul. Dan si Abdul ini dia masuk meraba-raba dan gak sengaja dia nyentuh tempat telinga gajah. Jadi gajah itu diikat ke tiang, ada tiang dua. Nah, gajahnya diikat di tengah-tengah. Tiangnya besar dan nyentuh. Oh, keras dan bentuknya seperti pilar gitu. Betapa besarnya binatang ini, bahkan pilarnya saja tidak bisa aku peluk gitu, kata Abdul. Hanya dia keluar sambil keringetan dari saking takutnya kepada binatang itu. Nah, selanjutnya Perdana Menteri yang terakhir, dia masuk. Anggap saja dia namanya Salman. Nah, Salman masuk dan dia nggak sengaja nyentuh punggung gajah. Betapa besarnya punggung gajah ini gitu. Bentuknya seperti singgasana sang baginda. Akhirnya mereka dikumpulkan. Abu Nawas duduk di sampingnya baginda raja. Coba kalian ceritakan seperti apa binatang yang kalian lihat tadi, kata Abu Nawas. Perdana Menteri yang pertama maju. Saya tidak bisa melihat dengan sepenuhnya binatang itu, wahai bagindanya. Tapi yang saya lihat tadi, gajah ini sebenarnya bentuknya mirip seperti ular, kata Perdana Menteri yang pertama. Selanjutnya Perdana Menteri yang kedua. Coba kamu ceritakan seperti apa gajah yang kamu lihat tadi. Wahai baginda, ini adalah binatang yang besar. Telinganya mirip seperti kipas. Nah, selanjutnya Perdana Menteri yang ketiga, dia masuk. Coba ceritakan seperti apa binatang tadi. Dia langsung keringetan dari saking takutnya. Baginda, ini binatang yang luar biasa. Dia maha besar. Bayangkan baginda, kakinya saja tidak bisa saya peluk dari saking besarnya. Dan juga begitu keras gitu, kata Perdana Menteri yang ketiga. Selanjutnya Perdana Menteri yang terakhir, dia masuk. Coba ceritakan seperti apa gajah yang kamu lihat. Baginda, binatang ini sangat besar. Punggungnya saja seperti singgasana baginda gitu. Nah, raja masih belum ngerti nih, apa sih yang dimaksud sama Abu Nawas buat nunjukin gajah gitu kan. Akhirnya raja melihat ke Abu Nawas. Apa maksudnya ini Abu Nawas gitu. Nah, Abu Nawas selalu bilang, begini baginda, semua Perdana Menteri baginda tidak bisa menyebutkan seperti apa gajah yang sebenarnya. Ada yang bilang seperti ular, itu sangat jauh sekali. Ada yang bilang gajah itu sangat besar, kakinya saja sampai dia gak bisa peluk. Padahal yang dia lihat tadi bukan kaki gajah, tapi tiang tempat talinya kan. Lalu apa Abu Nawas gitu, tanya baginda. Nah, Abu Nawas bilang, jadi untuk mengenal seseorang, kita tidak bisa melihat dalam kegelapan baginda. Kita harus tahu, kita harus melihat dia dengan seutuhnya, dengan cahaya yang terang. Nah, dari kisah itu teman-teman, kemudian yang bisa aku ambil hikmahnya ya, yang sangat melekat dalam pikiran aku, bahwa ketika aku bertemu dengan seseorang, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan orang lain, aku gak bisa langsung menilai orang tersebut A, B, baik, buruk, hitam, putih, sebelum aku tahu lebih dekat siapa dia sebenarnya. Dan kita juga nggak bisa menilai orang lain hanya dengan emosi. Misalkan aku lagi marah, aku emang nggak suka dia. Kita nggak bisa menilai orang lain dengan seperti itu. Apalagi kita cuma dengar kisah seseorang dari media sosial, misalkan keburukannya dia. Lalu kita mau menilai bahwa oh dia ini buruk gitu. Padahal kadang ya dalam media sosial sumbernya nggak kredibel. Dan ironisnya itu yang malah sering terjadi di dewasa ini. Kita dengan gampang menjudge orang lain sebagai buruk hanya karena cuitan di media sosial. Padahal kita nggak tahu siapa sebenarnya dia. Intinya untuk mengenal seseorang, kita harus bisa menghilangkan emosi negatif dalam diri kita.
Jangan karena kita nggak suka misalkan dia dari orang tertentu, kita hanya mendengar stereotip dari orang misalkan, seperti yang sering terjadi kalau orang Madura misalkan keras, dan kita mau menjustis orang Madura keras. Ketika kita bertemu sama orang Madura, dia pasti keras. Kita nggak bisa menilai seorang dengan seperti itu. Itu namanya kita melihat dalam kegelapan. Kita harus melihat orang tersebut dari segi yang sama. Kita harus melihat orang tersebut dari keseluruhan. Artinya apa? Kita harus melihat seperti apa sih sebenarnya. Kita harus berani mendekati dia. Kita harus tahu dia. Kita harus cerita panjang lebar dengan dia. Misalkan kita harus melihat dia beberapa waktu, baru kemudian kita bisa tahu bahwa oh dia ini seperti ini, dia ini seperti ini. Karena kalau kita hanya mau termakan dengan stereotip orang misalnya, ya pada akhirnya ya, lingkungan persahabatan kita akan sempit, dan bisa jadi juga kita akan tidak disukai oleh orang lain. Mungkin hanya itu yang bisa aku ceritakan sekarang. Sampai jumpa di episode selanjutnya.